Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kavita Failani dari kelas 646A01 dengan NIM 6420542. Di sini saya ingin mempresentasikan yaitu tentang pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Pertama, ada latar belakang yaitu rendahnya tingkat kinerja karyawan dalam suatu perusahaan dapat dilihat dari pemberian motivasi yang diberikan oleh perusahaan. Karyawan yang kurang memiliki dorongan semangat atau motivasi dalam bekerja akan mengakibatkan pekerjaan menjadi tidak efektif dan efisien. Artinya, motivasi memiliki pengaruh kuat terhadap rendahnya kinerja. Selain itu, faktor lain yang juga dapat mempengaruhi kinerja karyawan adalah disiplin. Setiap perusahaan pasti selalu menginginkan kinerja karyawan yang berdisiplin tinggi serta penuh tanggung jawab dalam bekerja. Disiplin dalam bekerja juga telah ditetapkan oleh perusahaan. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama ada untuk mengetahui apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk Cabang Depok. Yang kedua, untuk mengetahui apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk Cabang Depok. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah motivasi kerja dan disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk Cabang Depok. Selanjutnya, ada manfaat penelitian. Yang pertama, bagi penulis, untuk memperdalam wawasan dan pengetahuan penulis dalam hal motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, bagi perusahaan, hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perusahaan sebagai gambaran serta saran dan masukan untuk mengevaluasi pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan supaya lebih baik untuk di masa yang akan datang. Ketiga, bagi pembaca, untuk menambah wawasan dan menjadi sumber referensi dalam hal masalah penelitian motivasi kerja, disiplin kerja, dan kinerja karyawan. Selanjutnya, pengertian motivasi. Menurut Winardi dalam jurnal Ryan dan Parianti tahun 2021, motivasi merupakan suatu kekuatan potensial yang ada di dalam diri manusia yang dapat dikembangkan sendiri atau dikembangkan oleh sejumlah kekuatan luar yang pada intinya berkisar sekitar imbalan moneter dan imbalan non-moneter yang dapat dipengaruhi hasil kinerjanya secara positif atau negatif. Selanjutnya ada indikator motivasi kerja. Yang pertama, kebutuhan akan prestasi atau need for achievement. Yang kedua, kebutuhan akan afiliasi, need for affiliation. Yang ketiga, kebutuhan akan kekuasaan, need for power. Selanjutnya, pengertian disiplin. Menurut Sinungan, dalam jurnal Aryani et al. Tahun 2020, disiplin kerja sebagai sikap mental yang tercermin dalam tindakan atau perilaku individu, kelompok, atau komunitas dalam bentuk kepatuhan atau kepatuhan terhadap peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau etika, norma, dan aturan yang berlaku di masyarakat untuk tujuan tertentu. Selanjutnya ada indikator dari disiplin kerja. Yang pertama ada kehadiran, kedua ada ketaatan pada peraturan kerja, ketiga ada ketaatan pada standar kerja, keempat tingkat kewaspadaan tinggi, dan kelima bekerja etis. Selanjutnya pengertian kinerja. Menurut Mangkunegara dalam jurnal Wijaja dan Ginanjar tahun 2020, bahwa istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance, prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang, yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Selanjutnya ada indikator kinerja. Yang pertama ada prestasi kerja, yang kedua keahlian, ketiga perilaku, dan keempat kepemimpinan. Selanjutnya ada kerangka berpikir. H1 motivasi kerja atau X1 berpengaruh terhadap kinerja karyawan atau Y. H2 disiplin kerja X2 berpengaruh terhadap kinerja karyawan atau Y. H3 motivasi kerja X1 dan disiplin kerja X2 berpengaruh terhadap kinerja karyawan atau Y. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner yaitu metode pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner atau butir pernyataan kepada responden yang diajukan sebagai sampel untuk mendapatkan data yang diperlukan agar menghasilkan solusi permasalahan yang diangkat. Selanjutnya, deskripsi data, yaitu pada penelitian ini, data diperoleh dengan cara membagikan langsung kuesioner kepada responden yang ada di PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk Cabang Depok. Dalam penyebaran kuesioner dilakukan dengan jumlah sebanyak 40 responden.
Dari penyebaran tersebut, data diolah menggunakan teknik pengambilan sampel yang digunakan peneliti adalah dengan jenis purposive sampling, dan ada tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Yang pertama ada motivasi, yaitu berdasarkan tabel output hasil uji reliabilitas tersebut menunjukkan bahwa variabel motivasi kerja X1 mempunyai nilai Cronbach alpha sebesar 0,741, maka dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi X1 adalah reliable atau dapat diandalkan. Sehingga untuk selanjutnya item pada variabel tersebut layak digunakan sebagai nilai ukur. Yang kedua ada uji reliabilitas disiplin kerja X2. Berdasarkan tabel output hasil uji reliabilitas tersebut, menunjukkan bahwa variabel disiplin kerja X2 mempunyai nilai Cronbach alpha sebesar 0,704. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel disiplin kerja X2 adalah reliable atau dapat diandalkan. Sehingga untuk selanjutnya item pada variabel tersebut layak digunakan sebagai nilai ukur. Selanjutnya uji reliabilitas kinerja karyawan Y. Berdasarkan tabel output hasil uji reliabilitas tersebut menunjukkan bahwa variabel kinerja Y mempunyai nilai Cronbach alpha sebesar 0,732, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kinerja Y adalah reliable atau dapat diandalkan. Sehingga untuk selanjutnya item pada variabel tersebut layak digunakan sebagai nilai ukur. Selanjutnya ada uji multikolinearitas. Berdasarkan hasil output di atas, bisa dilihat dari tabel VIF X1 dan X2, dapat diartikan bahwa semua variabel nilai VIF kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya ada uji linearitas. Berdasarkan output hasil uji linear dengan tabel histogram, dapat dilihat alur grafik garis simetris mengikuti alur grafik batang, maka dapat disimpulkan penelitian ini linear. Selanjutnya, ada kesimpulan. Yang pertama, ada motivasi kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk Cabang Depok. Hal tersebut dilihat berdasarkan hasil uji T dengan nilai T hitung kurang dari T table, yaitu sebesar 4,147 kurang dari 2,028094, dan tingkat signifikan kurang dari 0,05, yaitu 0,000 kurang dari 0,05. Yang kedua, disiplin kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk Cabang Depok. Hal tersebut dilihat berdasarkan hasil uji T dengan nilai T hitung lebih dari T table, yaitu 2,089 lebih dari 2,028094, dan tingkat signifikan kurang dari 0,05, yaitu 0,045 kurang dari 0,05. 3. Motivasi kerja dan disiplin kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk Cabang Depok. Hasil tersebut dilihat berdasarkan hasil uji F dengan nilai F hitung lebih dari F table, yaitu 16,415 lebih dari 3,25, dengan tingkat signifikan kurang dari 0,05, yaitu 0,000 kurang dari 0,05. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.